Baik, perkenalkan nama saya Krisnawati Ziga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari setiap jawaban yang sudah saya jawab melalui soal yang telah diberikan. Di sini terdapat 4 soal dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Untuk soal pertama yaitu perusahaan Investcom merupakan anak dari perusahaan Bangkong, yaitu sebuah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan layanan pinjaman dan investasi berbasis teknologi kepada nasabah. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pemberian layanan yang lebih personal kepada nasabah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Masalah utama yaitu bagaimana cara mengatasi kecurangan nasabah. Perusahaan Investcom ingin menggunakan deep learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau fraud dalam transaksi finansial nasabah. Data yang digunakan meliputi transaksi per nasabah, alokasi, waktu transaksi, serta perilaku historis transaksi. Sebagai pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana deep learning khususnya menggunakan neural networks dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan deep learning untuk deteksi kecurangan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Sebagai jawabannya yaitu kalau kita simpulkan dari soal tersebut terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, cara kerja deep learning untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Pertanyaan yang kedua yaitu apa tantangan utama dalam penerapan deep learning dan bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu cara kerja deep learning untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu deep learning itu merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Jadi, cara kerjanya yaitu pertama, melakukan pengumpulan atau pemrosesan data. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk mendeteksi kecurangan dalam menggunakan deep learning, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang relevan. Data ini mencakup seperti transaksi per nasabah, lokasi transaksi, waktu transaksi, dan historis transaksi. Setelah data ini terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan adalah dengan memproses data tersebut agar siap digunakan dalam pemodelan. Proses ini juga mencakup seperti pembersihan data, normalisasi, dan penghapusan outlier yang dapat mengganggu hasil analisis. Yang kedua yaitu melakukan pemodelan menggunakan neural networks. Setelah data siap, deep learning menggunakan neural network untuk membangun model deteksi kecurangan. Dalam melakukan pemodelan ini, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu seperti menentukan jenis neural terlebih dahulu, kemudian melakukan pelatihan dan optimasi parameter. Yang ketiga yaitu dengan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Setelah model selesai dilatih, model ini akan digunakan untuk menganalisis transaksi baru secara real-time. Ketika ada transaksi yang memiliki pola mencurigakan, model ini akan memberikan peringatan atau langsung memblokir transaksi tersebut untuk ditinjau lebih lanjut oleh tim keamanan. Kemudian pertanyaan keduanya yaitu tantangan utama dalam penerapan deep learning. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan data yang dapat menyebabkan model bias, overfitting, fitur engineering yang tidak relevan sehingga dapat menurunkan kinerja model. Dan yang terakhir yaitu penjelasan model yang sulit untuk dipahami. Untuk pertanyaan ketiganya yaitu
Bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama kita lakukan yaitu dengan melakukan penanganan ketidakseimbangan data seperti halnya oversampling atau undersampling dan cost-sensitive learning. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan regularisasi dan dropout untuk mengurangi resiko overfitting. Ketiga yaitu feature selection dan engineering dengan menggunakan teknik seperti PCA atau Principal Component Analysis untuk mengurangi dimensi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan model interpretability untuk meningkatkan interpretabilitas model dan memberikan wawasan tentang keputusan yang diambil oleh model. Lanjut pada soal kedua yaitu di sisi lain perusahaan utama Bangkong ingin mengembangkan suatu sistem pendeteksian transaksi penipuan dengan menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Berikut informasi yang dapat diketahui mengenai data transaksi. Pertama ada nilai transaksi, lokasi transaksi, frekuensi transaksi dalam satu hari, dan waktu transaksi. Transaksi mencurigakan memiliki pola seperti berikut. Pertama, nilai transaksi besar dengan lokasi internasional. Kedua, banyak transaksi dalam waktu singkat. Dan ketiga, transaksi dilakukan di luar kebiasaan waktu pelanggan. Soalnya yaitu rancang struktur ANN sederhana untuk mendeteksi transaksi penipuan tersebut berdasarkan data di atas. Lalu, lakukan analisis kemungkinan kesalahan prediksi seperti false positif dan false negatif. Untuk membangun model ANN yang efektif, data yang digunakan mencakup beberapa parameter kunci yang dapat membantu mendeteksi transaksi penipuan tersebut, yaitu yang pertama dengan input layer. Di sini terdapat nilai transaksi. Nilai transaksi ini itu nilai yang dapat memberikan indikasi apakah transaksi tersebut normal atau mencurigakan. Yang kedua yaitu lokasi transaksi, yang dimana transaksi ini sering dilakukan di luar negeri yang seringkali juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi yang domestik. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi transaksi dalam satu hari. Yang artinya jika ada banyak transaksi dalam waktu singkat, ini bisa menjadi tanda aktivitas penipuan, terutama jika tidak sesuai dengan pola transaksi pelanggan yang sebelumnya. Yang keempat yaitu waktu transaksi. Ini biasanya dilakukan di luar jam kebiasaan pelanggan, misalnya di malam hari. Ini dapat menandakan aktivitas yang tidak sah. Yang kedua yaitu ada hidden layer, yaitu jumlahnya ada 1 sampai 2. Kemudian ada neuron di hidden layer 10 sampai 20 neuron. Dan yang ketiga ada fungsi aktivitas untuk hidden layer. Yang ketiga yaitu ada output layer. Output dari model ini berupa prediksi apakah suatu transaksi dapat mencurigakan atau tidak. Lapisan ini juga biasanya menggunakan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang mempresentasikan probabilitas penipuan. Di sini ada arsitektur jaringan. Ada input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, sampai dengan output layer. Untuk proses pelatihannya itu ada loss function, ada optimizer, dan optimizer ada epoch, dan batch size. Batch size-nya 32 sampai 64. Kemudian ada analisis kemungkinan kesalahan prediksi. Terbagi dua, ada yang namanya false positif dan negatif. Untuk false positifnya itu merupakan sebuah model yang memprediksi bahwa suatu transaksi adalah penipuan. Padahal sebenarnya transaksi tersebut
itu sah. Jadi dampaknya itu dapat mengganggu kenyamanan pelanggan. Sedangkan yang false negatifnya itu model gagal yang dapat mendeteksi transaksi penipuan tersebut dan menganggapnya sebagai transaksi sah. Untuk dampaknya itu dapat merugikan finansial bagi bank dan meningkatkan risiko keamanan. Untuk soal nomor 3, terdapat sebuah klinik kesehatan yang dimana klinik tersebut menggunakan aplikasi untuk memprediksi risiko diabetes pada pasien. Pada klinik tersebut, terdapat data historis yang menunjukkan bahwa risiko diabetes yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti apakah pasien sering mengonsumsi makanan manis, apakah pasien berolahraga secara rutin, apakah ada riwayat keluarga diabetes, dan usia pasien. Kategorinya ini ada 3 ya, muda, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian di sini ada seorang pasien baru yang bernama Pak Siso. Memiliki data berikut. Yang pertama, Pak Siso mengonsumsi makanan manis. Kemudian berolahraga rutin, riwayat keluarganya ya, dan usianya dewasa. Sebagai pertanyaannya ini berdasarkan data yang ada, gunakan knife base untuk menghitung resiko Pak Siso menderita diabetes. Atas perhitungan tersebut, apakah hasil prediksi yang dihasilkan cukup akurat? Untuk perhitungan resiko diabetes Pak Siso menggunakan algoritma knife base, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan membuat 5 kolom dan 6 baris. Di sini ada makanan manis, olahraga, riwayat keluarga, diabetes, dan usia. Untuk usia ada yang dewasa, ada yang muda, dan ada yang lanjut usia. Untuk perhitungannya kita mulai dari probabilitas awal. Di sini ada diabetesnya dan tidak ya. Untuk jumlahnya, jumlah ya atau ini salah nih, harusnya ini tidak. Ini jumlah ya, ini per total. Berarti kalau diabetesnya ini ada 3, per total datanya ada 6. Jadi hasilnya 0,5. Ini sama nih, yang diabetes tidak. Kemudian yang likelihood-nya atau conditional probability-nya untuk diabetes ya. Di sini ada probabilitas seseorang yang mengonsumsi makanan manis dan dinyatakan menderita diabetes. Di sini kita akan menghitung, berarti ini 1, 2. Ada 2, berarti yang dari diabetesnya di sini ada 1, 2, 3. Berarti ini 2/3 sama dengan 0,6667. Kemudian ada probabilitas seseorang yang tidak berolahraga dan dinyatakan menderita diabetes. Hasilnya juga sama dengan 2/3. Kemudian ada probabilitas seseorang dengan riwayat keluarganya dan dinyatakan menderita diabetes. Hasilnya sama, masih sama dengan 2/3. Dan ada probabilitas usia dewasa dan dinyatakan menderita diabetes. Berarti dari usia yang dinyatakan menderita diabetes berarti cuma ada 1. Yang ini yang baris keempat dinyatakan tidak diabetes, berarti yang dinyatakan diabetes cuma ada 1. Berarti 1/3. Kemudian untuk yang tidak diabetes, di sini ada probabilitas seorang yang mengonsumsi makanan manis dan tidak memiliki penyakit diabetes. Kalau dari data kita cek, seseorang yang mengonsumsi makanan manis dan tidak memiliki penyakit diabetes. Berarti konsumsi makanan manis dari baris ke-5. Berarti cuma ada 1 banding 1, 2 banding 1, 1 banding 3. Berarti seseorang yang mengonsumsi makanan manis dan tidak memiliki penyakit diabetes itu 1/3 dengan hasil 0,3333. Kemudian probabilitas seseorang yang tidak berolahraga dan tidak memiliki diabetes itu 0/3. Kemudian probabilitas riwayat keluarga sama 0,3 dan probabilitas usia dewasa yang tidak menderita diabetes
itu 1/3 yang tidak menderita diabetes, berarti dari baris keempat. Untuk posterior probability-nya di sini ada makanan manis sesuai yang di soal, ada olahraga, riwayat keluarga, dan usianya dewasa. Untuk probabilitas diabetes ya, banding data dari keseluruhan data, berarti 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Berarti ini dikali semua jadi hasilnya 0,0494. Kemudian ada yang probabilitas tidak diabetes dengan total keseluruhan data. Ada 4 probabilitas, yaitu makanan manis, olahraga, riwayat keluarga, dan usia. Ini juga dikali. Untuk hasilnya ini 0 ya. Kemudian untuk menentukan prediksinya apakah akurat sesuai data yang kita peroleh dari atas, maka dinyatakan hasilnya 0. Maka untuk pasien yang bernama Pak Siswa ini beresiko dinyatakan menderita diabetes. Soal keempat. Sebuah perusahaan waralaba ingin mengklarifikasikan produk baru ke dalam kategori yang tepat. Misalnya elektronik, pakaian, makanan, berdasarkan deskripsi produk dan atribut lainnya. Pertanyaannya yaitu algoritma pembelajaran mesin apa yang cocok untuk tugas klarifikasi ini. Jelaskan dan berikan perbedaan dengan algoritma lainnya. Berikut ada beberapa algoritma pembelajaran mesin yang cocok, yaitu sebagai berikut. Pertama, di sini ada naive Bayes yang merupakan algoritma learning probabilistik yang digunakan dalam berbagai macam tugas klarifikasi seperti deskripsi produk. Dalam prosesnya, ini hanya memerlukan jumlah data yang sangat sedikit untuk klasifikasi. Selain itu, prosesnya juga cepat, efisien, dan mudah untuk dibuat serta kokoh pada atribut yang tidak relevan. Kemudian ada decision tree yang merupakan alat populer yang digunakan dalam berbagai bidang seperti machine learning, data mining, dan statistik. Yang ketiga ada random forest yang merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klarifikasi dan regresi pada data. Ini prosesnya lebih akurat dibanding decision tree tunggal, juga untuk mengurangi resiko overfitting. Kemudian ada support vector matching yang merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada K-neural network yang dapat mengklasifikasi data baru berdasarkan kedekatan dengan data pelatih terdekat. Dan yang terakhir ada neural networks yang merupakan model yang dapat meniru cara kerja otak manusia untuk mempelajari pola dari sebuah data. Jadi dalam pemilihan algoritma ini tergantung pada karakteristik data, bagaimana jumlah datanya yang tersedia, dan kebutuhan interpretabilitasnya.